Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kembali dengan kalian. Di pagi hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita masih membahas mengenai teks persuasif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 4.13, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi, baik mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Jadi setelah dan selama proses pembelajaran itu berlangsung, harapannya kalian mampu menentukan langkah-langkah sistematis untuk merumuskan teks persuasif. Lalu yang kedua, kalian mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan dari teks persuasi. Dengan dua tujuan itu, berarti ada dua materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan langkah-langkah merumuskan simpulan, dan yang kedua mengenai simpulan teks persuasi. Baiklah, kita punya 4 teks pagi hari ini. Nah, dari 4 teks itu, keempat-empatnya merupakan teks persuasi. Teks yang pertama, teks persuasi berkaitan dengan iklan komersil ya, jadi iklan niaga. Teks yang kedua berkaitan dengan persuasi mengenai lingkungan. Teks yang ketiga persuasi untuk kesehatan. Dan yang keempat sama, masih tentang kesehatan, tetapi dalam hal ini berolahraga yang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, kita lihat bersama sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita bahas. Kita merumuskan dulu kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut, baru kita bisa menentukan simpulan teks persuasinya. Pada teks yang pertama, tadi sudah kita sepakati bersama terkait tentang iklan niaga gitu ya. Tentang iklan. Nah, ini iklannya tentang apa? Ternyata tentang molen pisang yang diisi dengan meses. Kalau kita baca bersama, molen pisang isi meses, rasanya maknyus, harganya sangat terjangkau, hanya 1.000 saja. Beli 10 gratis 2 biji. Dijamin bakal ketagihan dengan rasanya. Untuk pemesanan bisa hubungi nomor yang tertera. Nah, ada 4 kalimat yang sifatnya persuasif, mengajak atau membujuk pembaca untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Kalimat yang pertama, harganya sangat terjangkau, hanya 1.000 saja. Jelas kita tahu itu termasuk bujukan. Kita menganggap itu murah, begitu ya. Opini, pendapat. Beli 10 gratis 2 biji. Nah, beli 10 gratis 2 biji. Ini termasuk ajakan juga, bujukan, supaya pembaca tergerak untuk membeli molen pisang tersebut. Antara fakta dan opininya beda tipis ini. Jangan-jangan beli 10 gratis 2 biji itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini sering sekali pedagang-pedagang melakukan hal ini. Yang ketiga, dijamin bakalan ketagihan dengan rasanya. Bujukan juga toh, jelas. Opini juga. Ketagihan itu yang bagaimana dulu gitu ya. Tidak semua orang sama. Yang berikutnya, rasanya maknyus. Kita tahu kata maknyus itu
biasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang rasanya enak gitu, aromanya membangkitkan selera gitu ya, maknyus gitu ya. Nah, 4 kalimat ini setelah kita lihat mengarahkan pada simpulan bahwa teks persuasi ini merupakan iklan niaga yang tujuannya mengajak pembaca untuk membeli pisang molen. Sampai di sini jelas? Oke, baik. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Slide berikutnya berisi teks persuasif mengenai teh hijau menyehatkan, mampu menetralkan racun-racun jahat yang bersarang di usus Anda. Dengan rutin meminum teh hijau ini, maka usus Anda bisa terbebas dari racun-racun akibat konsumsi bahan kimia yang menumpuk di usus. Baik, mari kita rumuskan dulu sebelum kita menyimpulkan. Yang pertama kita lihat jelas, oh ini iklan kesehatan. Tetapi ingat, dia juga jual produk. Arahnya kemana? Teh hijau, meskipun belum menyebut merek ya. Tapi ini sudah mengarahkan teh hijau gitu. Ini ya golongannya masuk ke jelas persuasif untuk kesehatan. Dia mengajak pembaca untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada kalimat pertimbangan di sana yang bunyinya teh hijau mampu menetralkan racun-racun jahat yang bersarang di usus Anda. Nah, ketika pembaca membaca kalimat ini, dia kemudian tergerak. Oh, teh hijau menjadi sebuah hal yang patut dipertimbangkan sebagai sebuah langkah untuk mengurangi racun dalam tubuh. Berikutnya ada kalimat saran di sana. Dengan rutin meminum teh hijau, maka usus Anda bisa bebas dari racun-racun akibat konsumsi bahan kimia yang menumpuk di usus. Jelas kita tahu bahwa ada kalimat pertimbangan serta saran yang tujuannya untuk mengajak. Berarti simpulannya apa? Pembaca diajak menjaga kesehatan tubuh dengan menghilangkan racun dengan cara minum teh hijau secara rutin. Oke, 2 teks tadi harapannya kalian bisa mendapatkan pencerahan, sudah lebih jelas dengan menyimpulkan teks persuasif. Sudah saya berikan contoh-contoh bagaimana cara merumuskannya. Baik, kita lihat di sini ada 2 tugas. Yang pertama, simpulkan isi dari teks persuasif berikut dengan langkah-langkah yang sudah dicontohkan. Nah, ini tadi terkait tentang lingkungan. Nanti kalian bisa baca, kemudian kalian lihat, dirumuskan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks ini, kemudian nanti disimpulkan isinya tentang apa. Teks 2 sama juga, pertanyaannya masih sama, hanya beda teksnya. Teksnya terkait tentang olahraga. Dua teks ini silakan kalian rumuskan terlebih dahulu kalimat-kalimat yang ada di dalam teks, kemudian simpulkan isi dari teks persuasif tersebut. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut di Google Classroom dan kirimkan melalui Google Dokumen. Kumpulkan paling lambat hari ini pukul 11.59 atau pukul 23:59. Jadi sebelum pukul 12 gitu ya. Pukul 12 kurang 1 menit hari ini, pukul 12 malam maksud saya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian jelas dengan materi yang telah saya berikan tadi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.